saudara. Kita lihat saja pidato di malam 9 itu. Beliau mengatakan, ingat, jangan mulai menembak. Kalau mereka menembak, barulah kita balas menembak. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita ini adalah benar-benar bangsa yang ingin merdeka. Itu sudah menunjukkan karakter Bung Sutomo. Nah, tetapi ya, ini bukan soal menang atau kalah, tetapi ini adalah menunjukkan sikap bahwa sudah cukup. Kami tidak mau lagi menunduk-nunduk di hadapan bangsa asing. Kami nggak mau anak-anak kami nanti hidup melarat di bawah jajahan. Dan kita harus merdeka agar apa? Mereka bisa sekolah, hidup lebih baik, keluar dari kemelaratan. Untuk cita-cita itulah, keinginan itulah mereka siap. Merdeka atau mati itu bukan omong kosong. Itu mereka tidak berpikir bahwa ini urusannya orang Surabaya, saya mau pulang saja, kembali ke Sumatera. Tidak, tetapi mereka sudah ada pemikiran bahwa kita membela bangsa yang sama, kita membela kedaulatan yang sama. Ini adalah kehormatan kita bareng-bareng. Sangat penting ya. Kenapa? Untuk membangun karakter. Kita itu butuh contoh. Dari satu peristiwa ini aja, Kusno Wibowo, kita bisa dapat banyak pembelajaran tentang makna keikhlasan, perjuangan, pengorbanan, kepahlawanan itu apa. Dari seorang Kusno ini aja. Ketika Kusno hampir meninggal sakit, di artikel Jawa Pos itu dia menuliskan saya nggak bisa mengakui karena tanpa arek-arek Surabaya mustahil saya bisa ada di puncak menara. Seperti itu. Ngerti, paham cinta sama negeri itu seperti apa, kita akan sampai hati kok. Mengkhianati keinginan mereka-mereka yang gugur dulu. Kenapa mereka berjuang? Why we fight? Karena kita pingin, mereka itu kepingin kita bisa hidup lebih baik lagi, negara ini lebih baik lagi, mentas dari kemiskinan, kemelaratan. Itu cita-cita mereka. Kalau ngerti, kita paham, dan kita cinta sama negeri ini, malu mau berbuat korup. Ancamannya adalah kalau tidak mau, Surabaya akan dihancur leburkan dengan segala kekuatan mereka yang ada. Yang sudah datang 30 ribuan dengan semua kekuatan senjata modern lah ya. Ya, jadi pamflet ini ultimatum ya istilahnya. Itu adalah tantangan. Ultimatum. Ya, tantangan kepada orang Surabaya dan dijawab sama Surabaya dengan tantangan juga. Tapi waktu itu kan belum ada komunikasi ya. Jawabnya orang Surabaya bagaimana? Menjawab tantangannya kan kalau tadi lewat selebaran. Nah, jawabannya orang Surabaya gimana cara menyampaikannya? Tidak menyampaikan, merespon langsung tidak, tetapi kan ada di selebaran itu ada batas waktu. Ya. Pagi jam sekian harus sudah berbaris, mengangkat tangan. Nah, itu tidak dilakukan. Semua sudah menempati pos-posnya masing-masing, posisi styling. Justru posisi siap tempur. Iya, karena di malam itulah malam tanggal 9 Bung Tomo mengeluarkan pidatonya yang sangat terkenal. Nah, ini tadi kembali ke debat tadi misalnya ya. Bung Tomo itu digambarkan orang yang haus darah. Kita lihat saja pidato di malam 9 itu. Beliau mengatakan, ingat, jangan mulai menembak. Kalau mereka menembak, barulah kita balas menembak. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita ini adalah benar-benar bangsa yang ingin merdeka. Itu sudah menunjukkan karakter Bung Sutomo, bahwa dia bukan orang yang haus darah. Kami orang Indonesia bukan orang yang haus darah. Tidak seperti itu. Tetapi ya udah, kemerdekaan harus kita pertahankan. Secara hitungan di atas kertas, kita itu kalah. Kita ini ngelawan pasukan pemenang perang dunia kedua. Pesawat-pesawat mereka paling modern pada masa itu, artilerinya paling modern. Nah, tentara kita baru resmi berdiri 5 Oktober. 5 Oktober ini masih sebulan. Masih sebulan ya. Masih bayi sekali. Itu kan di atas kertas. Kita kalah. Tapi tadi 5 sebulan pun bukan dilahirkan dalam pasukan yang dilatih. Iya. Ini kan organik yang tadi kelompok-kelompok laskar-laskar ya. Terbayang lah. Ini nggak seimbang lah ini. Yang punya pendidikan militer, latar belakang pendidikan militer sangat minim sekali. Ya ada, tetapi tidak banyak. Nah, tetapi ya ini bukan soal menang atau kalah, tetapi ini adalah menunjukkan sikap
bahwa sudah cukup. Kami tidak mau lagi menunduk-nunduk di hadapan bangsa asing. Kami nggak mau anak-anak kami nanti hidup melarat di bawah jajahan. Dan kita harus merdeka agar apa? Mereka bisa sekolah, hidup lebih baik, keluar dari kemelaratan. Untuk cita-cita itulah, keinginan itulah mereka siap. Merdeka atau mati itu bukan omong kosong. Ya kita akan merdeka atau kita akan mati habis di sini. Ya sudah, itu pesan yang mereka sampaikan. Tetapi di sisi lain, Inggris bagian dari sekutu juga menyampaikan pesan. Ini yang akan terjadi kalau kalian macam-macam menentang kekuatan kami. Kami akan jadikan Surabaya sebagai contoh. Ya sudah, ancaman ketemu tantangan ketemu dengan tantangan juga. Perang itu tidak terhindarkan. 10 November pecah. 10 November, ini 9 tadi saling saling mengancam ataupun memberi ultimatum. Tanggal 10 pecah. Ya, 10 perang itu pecah dan terjadi perang yang cukup dahsyat ya. Jadi itu perang paling besar selama 45 sampai 49, melibatkan begitu banyak personil. Jadi Surabaya itu seperti miniatur sebuah bangsa. Karena saya sebutkan seperti itu kenapa? Laskar-laskar yang ada di sini yang tadi disebut per kampung, per apa, juga ada laskar-laskar per suku. Laskar Kalimantan, Keris, itu laskar dari Sulawesi, laskar Sunda Kecil dari Bali, Nusa Tenggara, laskar Sumatera, laskar mereka menyebutnya laskar Sriwijaya dari Sumatera. Itu semuanya bertempur di sini. Jadi bayangkan Jadi ini yang bertempur sebenarnya bukan hanya orang Surabaya, tapi bangsa kita yang kebetulan ada di Surabaya saling bahu-membahu melawan. Ya. Misalnya nih salah satu contoh saja laskar Sriwijaya ini. Mereka sebelumnya adalah orang-orang Heiho yang bertempur di Morotai, kawasan Morotai. Mereka dipulangkan, Jepang kalah, dipulangkan. Rute kapal masih sama ke Makassar, Makassar ke Surabaya. Di Surabaya mereka dihentikan sama pemimpin-pemimpin. Salah satunya Wiliater Hutagalung. Dari namanya kita tahu dia orang Sumatera, Hutagalung. Mereka mengatakan kalian memiliki skill, kompetensi untuk mengoperasikan meriam-meriam besar. Kami membutuhkan Anda. Ya Kak, kita tahu psikisnya orang habis perang seperti apa. Mereka ini orang-orang Heiho Sumatera ini udah berperang habis-habisan di Morotai. Mereka ngerti sekutu itu kekuatannya seperti apa. Mereka tahu. Di memorinya mereka itu mengerikan sekali menuliskan, kami memunguti jenazah teman-teman kami. Kami makan mulai bangkai kuda sampai bangkai kawan sendiri. Pembunuhan itu seperti apa. Mereka udah ngerti. Dan mereka psikisnya orang kalah perang. Mereka udah pernah kalah. Pengen ketemu anak, ketemu istri, ketemu keluarga, pasti seperti itu. Yes. Tapi mereka memilih apa? Ketika mereka diminta stay, baik, kami akan tinggal. Kami akan bertempur sekali lagi. Mereka tahu konsekuensinya apa. Batalion Sriwijaya ini musnah, habis, hampir habis. Yang tersisa itu akhirnya gabung sama Batalion Mayangkara. Sampai sekarang Mayangkara masih ada. Jadi saat itu mereka tidak berpikir bahwa ini urusannya orang Surabaya, saya mau pulang saja, kembali ke Sumatera. Tidak, tetapi mereka sudah ada pemikiran bahwa kita membela bangsa yang sama, kita membela kedaulatan yang sama. Ini adalah kehormatan kita bareng-bareng. Ini adalah kehormatan kita sebagai bangsa bersama. Iya. Mas Adi, jadi setelah pertanggal 10 November perang meledak, terus itu bagaimana proses? Apa perangnya seterusnya atau bagaimana? Atau apa yang terjadi waktu itu? Ya, yang jelas tadi tidak seimbang senjatanya, ya, tidak seimbang ya. Inggris memperkirakan dengan semua yang mereka punya 3 hari selesai, Surabaya akan diduduki. Ternyata apa? Sampai lebih dari 3 minggu peperangan itu terus berlangsung. Dan mereka semua mencatat, baik itu pihak Inggris dari catatan pribadi, dari koran-koran sejaman, semuanya mencatat hal yang sama, yaitu pasukan Indonesia di Surabaya dari hari ke hari semakin terorganisir. Jadi itu menggambarkan kita itu benar-benar belajar di lapangan orang-orangnya dalam pertempuran. Sambil bertempur sambil
mencoba mau berorganisasi, Iya. komandonya bagaimana sebenarnya luar Iya, biasa. learning by doing. Dan surat kabar Inggris tanggal 17 Desember itu salah satu artikel menuliskan mereka memuji bahwa penembak artileri Indonesia itu sama baiknya dengan penembak artileri Jerman. Mereka menulis seperti itu. Dan mereka mengakui sudah kehilangan belasan pesawat yang dirontokkan sama pejuang-pejuang kita. Padahal dengan senjata yang sederhana. Ya, senjata-senjata tinggalan dari Jepang tadi ya. Yang jelas kalah modern sama sekutu kan. Dan selain itu juga digambarkan di media-media Inggris itu gadis-gadis Surabaya itu seperti apa. Mereka merayap di antara desingan-desingan peluru ke garis depan mengevakuasi jenazah-jenazah. Itu mereka mengakui gimana resistance-nya orang-orang Surabaya pada masa itu. Betul-betul senjata yang sederhana atau terbatas, tapi semangat dan kerjasamanya nggak terin lagi ya, nggak terukur lah itu ya. Nah, setelah 3 minggu apa yang terjadi? Ya, setelah 3 minggu Surabaya berhasil dikuasai sama Inggris. Jadi kita udah keluar dari Surabaya dan mengorganisir perang gerilya. Istilah akhirnya sampai tahun dari 45 sampai 49 pertempuran panjang. Tapi sebenarnya peristiwa yang paling utama itu ya pertempuran pertama 10 November itu yang jadi jadi sesuatu yang menjadi monumental gitu ya. Betul. Ini sekarang kita kan di Hotel Majapahit ya. Hotel Majapahit di mana ini adalah tempat waktu itu peristiwa yang tanggal berapa tadi ya? 19 September tentang perobekan, ada orang mengibarkan bendera Belanda dan dirobek warna birunya sehingga merah putih. Nah, Saman bisa cerita nggak seperti apa? Karena waktu itu kan tentu masih suasananya ya suasana orang mau masuk tapi kita sudah merasa merdeka gitu. Gimana, Man? Ya, waktu itu kita sedang seperti tadi ya, euforia. Merdeka. Terus kemudian sebenarnya Jepang sudah tahu bahwa kita ini sedang euforia dan bahaya jika diganggu. Sehingga mereka mengeluarkan aturan sebenarnya, dilarang mengibarkan bendera Belanda. Itu Jepang sudah mengeluarkan. Jadi Jepang dengan Belanda yang masuk tadi, Belanda masuk, Inggris tadi ya? Inggris. Tujuannya apa tadi mereka masuk ini? Awalnya beralasan untuk mengurus tawanan perang. Oke, tawanan perang Belanda yang ditawan oleh Jepang. Iya. Jadi RAPWI gedungnya, Rehabilitation Allied Prisoner of War. Oke. And internment. Terus kemudian ada yang tadi ya, orang yang sekelompok orang yang mencoba memasukkan. Jadi kelompoknya Ploegman ini, tokohnya adalah Ploegman, dia mencoba untuk mengibarkan merah putih biru di menara hotel, yang kemudian ya disobek oleh warga yang marah, kemudian naik ke atas dan menyobek. Tentang tokoh yang menyobek ini mungkin ya ini menarik Mas, karena kan jarang ditulis ya sebenarnya siapa sih yang menyobek bendera, kan bis itu arek-arek Surabaya. apa yang Saman setelah dipelajari didik apa ya, siapa sebenarnya ini? Jadi kita pertama harus mikir nalar ya. Benturkan ke nalar dan logika kita. Masuk akal nggak sih sebenarnya sebuah peristiwa terjadi di hadapan ratusan pasang mata, tapi orang nggak tahu siapa yang merobek? Ini kan janggal. Pasti tahu mereka. Pasti tahu ya. Ternyata ketika kami melakukan penelusuran arsip-arsip, itu kesaksian-kesaksian tuh bisa dikatakan 85% lebih lah. Mulai satu nama, Kusno Wibowo. Ya, tapi ketika dia tentara, dia rakyat atau dia siapa? Kusno ini? Rakyat biasa. Oke. Dituliskan sebagai pegawai sipil pemerintah. Oke, pegawai sipil pemerintah. Ya. Nah, tapi kenapa tidak pernah bisa resmi ditulis? Ternyata Kusno Wibowo ini semasa hidup selalu mengelak. Dia mengatakan perubahnya bukan saya, tetapi arek-arek Surabaya. Nah, hal ini saya pikir sangat penting ya. Kenapa? Untuk membangun karakter. Kita itu butuh contoh. Dari satu peristiwa ini aja, Kusno Wibowo, kita bisa dapat banyak pembelajaran tentang makna keikhlasan, perjuangan, pengorbanan, kepahlawanan itu apa. Dari seorang Kusno ini aja. Ketika Kusno hampir meninggal sakit,
di artikel Jawa Pos itu dia menuliskan saya nggak bisa mengakui karena tanpa arek-arek Surabaya mustahil saya bisa ada di puncak menara. Seperti itu. Jadi tadi ya logikanya ketika perobekan dari itu banyak orang, pasti orang itu tahu siapa, Ya. tapi tidak muncul dalam berita. Dan pertama nama Kusno sama tahu dari mana? Dari memoir, beberapa memoir ya. Memoirnya Haryo Kece itu menuliskan nama Kusno. Bung Tomo itu juga menulis nama Kusno. Terus kemudian buku dari terbitan di sejarah TNI itu juga menuliskan nama Kusno. Tapi kemudian saya cocokkan dengan arsip-arsip perorangan. Ternyata iya, memang menyebut hampir semuanya menyebut nama Kusno. Walaupun ada nama-nama lain yang disebut, tetapi kalau kita melakukan istilahnya tadi triangulasi data, ini nggak kuat. Data pendukungnya nggak kuat. Misalnya ada namanya Bobi, orang Indonesia Timur apa, tapi kesaksian lain nggak ada yang nulisin. Ini nggak bisa dipakai. Jadi berapa persen data itu menginform bahwa itu Kusno? Saya meyakini itu perkiraan kasar ya, 85% semuanya tulis. Tapi kemudian memang di beberapa artikel tadi yang saya dengar dari sampean, Kusno sendiri tidak mengakui. Iya. Nah itulah Kusno sebagai orang yang ya mungkin seharusnya itu juga pahlawan yang luar biasa kan ya, bukan hanya Bung Tomo yang muncul ya, ada Gubernur Suryo dan sebagainya. Nah pembelajaran tadilah yang memaknai arti keikhlasan, kejujuran, kepahlawanan. Oke, Saman coba bahas lebih lanjut Mas. Di karakter tadi itu seperti apa? Apakah itu yang akan Saman bawa untuk membangun karakter kedepanan misi Saman Roder Book itu atau seperti apa? Iya, jadi kalau kita ngomongin membangun sebuah kota ya, kemajuan sebuah kota, kita nggak cukup cuman bangun jalan, bangun jembatan, bangun gedung, tidak. Itu fisik, infrastruktur. Tapi yang nggak kalah penting adalah membangun sebuah peradaban, membangun karakter. Dan ketika kita ngomongin membangun karakter, itu kita butuh contoh. Jadi peristiwa perang Surabaya ini banyak kejadian yang kita bisa gunakan sebagai materi pembangun karakter itu tadi. Entah itu si Kusno Wibowo atau tadi cerita tentang Batalion Sriwijaya yang musnah, masih banyak sekali. Dan ini penting ketika generasi muda kita mengenali sejarah itu, tahu tentang cerita itu, diajak ke lokasinya langsung, kita ajak wisata sejarah ke sana, melibatkan panca indera. Ada istilah ungkapan seeing is believing. Itu lebih dari hanya sekedar melihat, itu percaya. Tapi ketika kita datang, melihat panca indera ini semua terlibat, mendengar, mencium aroma di situ, meraba dinding-dindingnya, itu mereka akan lebih mengenal, lebih mengingat. Memori itu akan lebih mengingat. Dan ketika kita menyampaikan pesan, itu akan lebih masuk. Ini ya luar biasa nih. Jadi inspirasi sikap atau apa istilahnya tadi, karakter seorang Kusno Wibowo ya. Walaupun dia seorang perobek bendera Belanda, tapi dia tidak pengen namanya disebut. Ya. Dia pengen ini perjuangan arek-arek Surabaya. Ya, betul. Ini perlu banget Mas untuk revolusi mental. Kalau sekarang ini kan yang robek siapa, yang tampil siapa, yang punya prestasi siapa, yang pengen dapat nama siapa. Ini perlu revolusi mental bener. Tapi itu luar biasa. Ya. Oke. Mas tadi dalam komunitas Roder Book ya, itu ada melibatkan tunanetra. Nah, padahal tunanetra ini kan kebayang kita nggak bisa melihat secara visual kan. Ya, ya. Itu sebenarnya misinya apa Mas? Atau apa rencananya? Jadi saya ingin membuat sesuatu juga yang baru ya. Ketika guide itu, mana pernah ada guide orang yang memandu tapi tunanetra. Betul. Padahal menurut saya ini sangat bisa dilakukan. Yaitu teman-teman tunanetra itu sudah punya basic yang mereka diajarkan, yaitu massage sama musik. Itu basic yang diajarkan ke mereka. Jadi saya kasih informasi ke mereka tentang spot-spot bersejarah. Mereka ngafalin dan sangat mudah bagi mereka untuk menghafal. Ya, terus kemudian kita adakan uji coba. Ayo kita jalan bawa peserta. Mereka yang
yang udah hafal ya udah menceritakan akhirnya. Jadi mereka tunanetra digandeng, oke mas kita sudah depannya Siola, mereka cerita. Sejarahnya Siola seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini ada patung di sini menandakan dulu ini adalah salah satu pos pertahanan pejuang kita. Ketika kita diserang sama tank, semuanya mundur. Ada satu pemuda yang terus menembakkan senapan mesin agar teman-temannya bisa selamat mengundurkan diri. Si pemuda ini kemudian ditembak sama tank, meledak. Jenazahnya ditemukan kondisi hangus terbakar. Masih tetap memegang senapan mesinnya. Dia tidak meninggalkan posnya. Tapi dari satu orang yang gugur ini, yang lainnya jadi selamat. Itu dia jadi cerita seperti itu. Jadi kita mengajak orang-orang untuk melihat lebih dalam sejarah kota oleh mereka yang tidak bisa melihat. Ya. Mengajak orang-orang untuk melihat sejarah kota zaman dulu dengan yang bercerita orang yang tidak bisa melihat. Iya. Jadi ini yang jadi unik. Ya, terus kemudian kita jalan berapa ratus meter, skill mereka bermusik ditampilkan. Pesertanya dihibur, musik, lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu yang ya apalah, yang penting mereka happy, jalan lagi, cerita lagi, bisa dilakukan. Dan itu kita lakukan beberapa kali. Dan ini saya pikir misi sampean itu pahalanya besar nih, karena bukan lagi hanya masalah sejarah, tapi juga bagaimana memberdayakan ya dalam kompetensi atau melatih orang untuk bisa berbuat lebih banyak. Mas Adi, dalam membangun atau tadi visinya sangat mulia ya, membangun karakter dari yang kita dapat dari para pahlawan. Tantangan sampean apa ini ya? Tantangan dalam menjalankan inilah. Tantangannya adalah terputusnya literasi. Maksud saya adalah seperti ini. Di tahun 70-an kita nyari buku tentang perang Surabaya itu banyak. Masih banyak. Pelaku-pelaku yang nulis memoirnya, pengalamannya itu banyak. 80-an itu masih banyak. 90-an itu sudah mulai meredup. Tahun 2000 sudah sulit nyarinya. Kecuali kita nyari ke pasar loak tadi. Nggak ada lagi buku baru terbit gitu ya. Buku baru sangat sulit. Nah, sekarang pun kita ke Gramedia, misalnya itu buku yang besar, sulit. Punya Mas Adi ya. Paling ketemu buku saya. Nah, buku Mas Adi judulnya apa? Ada beberapa ya saya. Kronik Pertempuran Surabaya. Terus Kesaksian dari Garis Depan, Surabaya di mana kau sembunyikan nyali kepahlawanan. Loh, ini harus dicari di Gramedia ya, ada ya. Oke. Jadi tantangannya literasi ya? Ya, jadi saya banyak dapat pertanyaan ya dari orang atau mungkin tuduhan. Mas, anak-anak sekarang, generasi sekarang itu nggak peduli sama sejarah. Gimana menurut saya ya? Ya saya nanggapi, mereka bukan tidak peduli loh. Ya masalahnya itu tadi, terputusnya literasi tadi, sehingga mereka kesulitan untuk dapat informasi itu sulit. Kenapa saya katakan mereka bukan tidak peduli? Nyatanya ketika saya ngajak mereka, saya ceritakan misalnya ke Benteng Kedung Coek, ketika mereka ngelihat bekas-bekas lubang tembakan, mereka mendengarkan saya bercerita, antusias kok. Kita bisa kok membedakan matanya orang yang pikirannya kemana-mana sama yang dengarkan kita, itu beda gitu. Saya bisa katakan mereka semua antusias, mereka nggak cuek kok, mereka ingin tahu. Ya tapi ya itu tadi, literatur tadi yang menurut saya perlu ya. Jadi buku-buku lama itu saya nggak tahu gimana teknisnya, tapi perlu dicetak ulang, sehingga itu masih tetap bisa dibaca terus. Kalau perlu nih Mas, jadi ada buku wajib di sekolah tentang tentang Surabaya dan proses perjuangan kenapa jadi kota pahlawan ini. Itu tantangannya Mas Adi ya. Mas Adi, mungkin ini obrolan menarik sekali. Tapi kira sebenarnya harapan Mas Adi melakukan ini semua apa ini? Harapan saya gini, kami punya moto ya di komunitas Roda Pro itu adalah kenali kotamu, cintai negerimu. Kenali kotamu, cintai negerimu. Ya, jadi penting bagi kita untuk mengenali kota, sejarah kota, setiap sudut. Karena dengan kita ngerti cerita-cerita tersebut, kita akan lebih mencintai negeri. Ini saya nggak ngomong soal Surabaya saja ya. Setiap kota punya sejarahnya masing-masing yang bisa mengangkat pride mereka sebagai
warga kota tersebut. Dan itu kaitannya nanti adalah lebih mencintai negeri. Kalau kita sudah bisa mencintai negeri, ngerti paham cinta sama negeri itu seperti apa, kita gak akan sampai hati kok mengkhianati keinginan mereka-mereka yang gugur dulu. Kenapa mereka berjuang? Why we fight? Karena kita Why we fight? karena kita pengen, mereka itu kepingin kita bisa hidup lebih baik lagi, negara ini lebih baik lagi, mentas dari kemiskinan, kemelaratan. Itu cita-cita mereka. Kalau ngerti, kita paham, dan kita cinta sama negeri ini, malu mau berbuat korup. Setuju sekali. Wah, ini luar biasa ini. Luar biasa ini. Artinya sebenarnya bukan hanya rakyat saja, para pejabat yang banyak korup ini harus mengingat ini supaya mereka tahu semuanya perjuangan para pahlawan mengorbankan jiwa dan raga bahkan darah tadi ya. Itu nggak main-main gitu kan. Jangan diisi dengan korupsi. Yang penting mikirin bangsa ini lebih maju lah. Jangan mikirin keluarga atau pribadi gitu. Betul sekali. Ini terakhir nih mungkin ya, Mas Adi, apa harapan Mas Adi terhadap generasi muda atau bangsa kita secara umum? Ya. Secara umum adalah kita itu harus bisa membawa manfaat bagi orang sekitar dengan apa yang ada di diri kita sendiri, potensi kita masing-masing. Mungkin Allah ngasih saya ketertarikan akan ilmu sejarah. Ya, padahal dulu teknik sipil ya. Mungkin yang saya bisa lakukan adalah menulis buku atau apa. Tetapi setiap orang diberikan kekhususan sendiri-sendiri, keistimewaan sendiri-sendiri. Jadi gimana caranya adalah pemuda-pemuda sekarang adalah berbuat yang terbaik untuk sekelilingnya dengan potensi yang masing-masing ada pada diri mereka. Ini pesan sampean nih berarti ya. Jadi pesan sampean tadi apa? Pemuda-pemuda harus mengenali potensi mereka dan memberikan yang terbaik untuk lingkungan sekitarnya. Oke. Terima kasih Mas Adi obrolannya. Ini luar biasa dan semoga membangun karakter Surabaya dan bangsa kita ini menjadi inspirasi banyak teman-teman di kota lain maupun secara umum bangsa kita untuk lebih baik. Amin. Siap. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih. Ya. Negara ini kuat karena masih banyak orang-orang baik. Negara ini masih berdiri karena banyak orang-orang yang berbuat untuk sesama. Masih banyak orang-orang idealis dengan niat tulus yang dengan keahlian dan jangkauan tangannya ikhlas berbuat untuk orang-orang di sekitarnya, untuk rakyat luas, untuk kemajuan bangsa. Dia terus berbuat dan melangkah walaupun mungkin jauh dari media, tidak diberitakan dan menempuh jalan sepi. Adi Setiawan, pelopor sejarah Kota Pahlawan adalah salah satunya. Sobat Bangkit Anak Bangsa, ayo kita berlomba, berbuat yang kita bisa untuk menjadi pilar penyangga ketahanan negeri kita.